Assalamualaikum teman-teman. Kami dari jurusan Kesehatan Lingkungan, Program Studi D3 Sanitasi, Politeknik Kementerian Kesehatan Tanjung Karang, kelas reguler 1, kelompok 1 akan melakukan praktikum penyihatan tanah yaitu tentang biopori dengan anggota kelompok Marifa dengan NIM 01, Dayu Audina dengan NIM 02, Lianti dengan NIM 03, Monika Yolanda dengan NIM 04, Devara Levisi dengan NIM 05, Anissa Putri Azara dengan NIM 06, Ananda Khairunisa dengan NIM 07, Raisa Nabila Putri dengan NIM 08, Mary Anissa dengan NIM 09, Okta Septiana dengan NIM 10. Untuk itu, saksikan video selanjutnya. Biopori adalah metode resapan air yang ditunjukkan untuk mengatasi banjir dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah. Metode ini dicetuskan oleh Dr. Kamir R. Brata, salah satu peneliti dari Institusi Pertanian Bogor. Peningkatan daya resap air pada tanah dilakukan dengan membuat lubang pada tanah dan menimbunnya dengan sampah organik untuk menghasilkan kompos. Sampah organik yang ditimbun pada lubang ini kemudian dapat menghidupi fauna tanah, yang seterusnya mampu menciptakan pori-pori di dalam tanah. Teknologi sederhana ini kemudian disebut dengan nama biopori. Secara alami, biopori adalah lubang-lubang kecil pada tanah yang terbentuk akibat aktivitas organisme dalam tanah, seperti cacing, atau pergerakan akar-akar dalam tanah. Lubang tersebut akan berisi udara dan menjadi jalur mengalirnya air. Jadi, air hujan tidak langsung masuk ke saluran permukaan air, tetapi meresap ke dalam tanah melalui lubang tersebut. Definisi biopori menurut saya adalah lubang resapan yang dibuat dengan sengaja, dengan ukuran tertentu yang telah ditentukan, yaitu dengan diameter 10-30 cm dengan panjang 30-100 cm yang ditutupi dengan sampah organik yang berfungsi sebagai penyerap air ke tanah dan membuat kompos alami. Tujuan dan fungsi dari lubang resapan biopori itu sendiri adalah 1. Memaksimalkan air yang meresap ke dalam tanah sehingga menambah air tanah. 2. Membuat kompos alami dari sampah organik daripada dibakar. 3. Mengurangi genangan air yang menimbulkan penyakit. 4. Mengurangi air hujan yang dibuang percuma ke laut. 5. Mengurangi resiko banjir di musim hujan. 6. Memaksimalkan peran dan aktivitas flora dan fauna tanah. 7. Mencegah terjadinya erosi tanah dan bencana tanah longsor. Hal pertama yang harus dilakukan untuk membuat biopori adalah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu pipa PVC lengkap dengan dupnya, sekop, dan auger. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan di mana kita akan membuat lubang biopori. Setelah kita menentukan tempat untuk membuat lubang biopori, kemudian membuat lubang biopori dengan bentuk silindris di tanah dengan diameter 10-30 cm dan kedalaman 30-100 cm. Buat lubang silindris pada tanah dengan menggunakan bantuan alat auger. Setelah tanah terlubangi, ukur apakah kedalamannya sudah sesuai dengan yang ditentukan. Ketika tanah sulit atau keras untuk dilubangi,
Jangan lupa untuk disiram dengan air agar lebih mudah untuk dilubangi. Bersihkan tanah yang masuk ke dalam lubang dengan menggunakan bantuan sekop. Setelah lubang sesuai dengan ukuran yang ditentukan, masukkan pipa PVC dan masukkan sampah organik ke dalam pipa PVC. Tutup pipa dengan menggunakan dup. Kemudian, isi setiap lubang di sekitar pipa dengan menggunakan tanah. Ratakan hingga tanah merata dan lubang tertutupi dengan tanah. Kemudian, siram air ke atas dup agar air meresap sampai ke bawah. Langkah-langkah yang kita lakukan tadi merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk membuat biopori. Teknologi biopori disebut pula mulsa vertikal karena teknologi ini mengandalkan jasa fauna tanah seperti cacing dan rayap untuk membentuk pori-pori alami di dalam tanah. Adanya sampah organik menyebabkan air bisa teresap dan struktur tanah diperbaiki. Peningkatan jumlah biopori dapat dilakukan dengan membuat lubang vertikal ke dalam tanah. Kemudian, diisi dengan bahan organik. Bahan organik yang dimasukkan ke dalam lubang dapat berupa sampah organik rumah tangga, daun-daunan, potongan rumput atau vegetasi lainnya. Jumlah lubang resapan biopori atau LRB yang diperlukan adalah jumlah lubang yang perlu dibuat dapat dihitung dengan menggunakan persamaan pada 100 meter persegi bidang kedap dengan intensitas hujan lebat 50 mm per jam dan laju peresapan air per lubang 3 liter per menit atau 180 liter per jam. Perlu dibuat lubang resapan biopori sebanyak 50 kali 10 per 180 atau 28 lubang. Pada praktikum pembuatan lubang biopori, menurut Kartika Kristi, biopori adalah lubang-lubang kecil pada tanah yang terbentuk akibat aktivitas organisme dalam tanah seperti cacing atau pergerakan akar-akar di dalam tanah. Lubang tersebut akan berisi udara dan menjadi jalur mengalirnya air. Jadi air hujan tidak langsung masuk ke seluruh pembuangan air tetapi meresap ke dalam tanah melalui lubang tersebut. Kemudian lubang biopori diisi oleh sampah organik. Menurut Sinta Ardianti, sampah organik adalah sampah yang bisa mengalami pelapukan atau dekomposisi dan terurai menjadi bahan yang lebih kecil dan tidak berbau atau sering disebut dengan kompos. Manfaat dari pembuatan lubang biopori adalah mencegah banjir, tempat pembuangan sampah organik, menyuburkan tanaman, dan meningkatkan kualitas air tanah. Lubang biopori dapat digunakan untuk mencegah banjir. Banjir merupakan musuh tahunan warga di sejumlah daerah di tanah air. Pembukaan lahan, perataan tanah untuk pembangunan permukiman, dan prasarana lainnya mengakibatkan pemadatan tanah, berkurangnya sumber bahan organik, serta rusaknya liang-liang bekas penembusan dan galian fauna tanah. Pada saat pembangunan, sebagian permukaan lahan dipadatkan untuk bangunan dan prasarana jalan. Hal ini mengakibatkan sebagian besar air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah, tetapi mengalir ke permukaan tanah dan dibuang melalui saluran drainase. Buruknya saluran pembuangan air serta menurunnya daya serap tanah akibat pembangunan mengakibatkan banjir. Dari hasil praktikum ini, kita telah mengetahui proses pembuatan lubang biopori dan manfaat lubang biopori.
sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian video praktikum pembuatan biopori dari kelompok 1.